Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oya Nopitasari dari Pendidikan Fisika Untirta. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Fisika Sekolah 3 dengan dosen pengampu Ibu Indri Sari Utami MPD. Tahukah kamu, cahaya adalah benda tercepat yang dapat bergerak. Dengan kata lain, kecepatan cahaya merupakan kecepatan tertinggi yang ada di alam semesta. Ya, benar. Sampai saat ini, belum ada teknologi yang bisa membuat kita bergerak secepat cahaya. Karena ketika kita ingin meniru cahaya yang bergerak secepat cahaya, yang kita perlukan adalah sebuah alat yang tidak memiliki massa, sama seperti partikel cahaya dan foton yang tidak memiliki massa. Coba ingat, adakah benda di sekeliling kita yang tidak memiliki massa? Tidak ada, bukan? Karena semua benda di sekeliling kita memiliki massa. Kira-kira apa ya yang terjadi jika suatu benda bergerak mendekati kecepatan cahaya? Nah, pada video kali ini kita akan membahasnya melalui materi relativitas khusus dengan subbab akibat dari adanya postulat. Yuk, simak. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang relativitas Newton dan percobaan Michelson-Morley. Kemudian, kita juga sudah membahas tentang postulat Einstein dan transformasi Lorentz. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang akibat dari adanya postulat Einstein. Sebelumnya, kita akan mereview kembali materi mengenai postulat Einstein. Pada tahun 1905, Albert Einstein mengajukan sebuah teori yang isinya jika sejumlah pengamat bergerak dengan kecepatan tetap terhadap satu sama lain atau terhadap sumber cahaya dan setiap pengamat mengukur kecepatan cahaya tersebut, maka mereka semua akan mendapatkan hasil yang sama. Berdasarkan teori tersebut, kita mendapatkan informasi bahwa kecepatan beberapa pengamat itu bisa berbeda-beda. Tetapi, kecepatan setiap pengamat harus konstan, artinya tidak dipercepat maupun tidak diperlambat. Teori tersebut dikembangkan menjadi dua buah postulat yang dikenal dengan postulat Einstein. Postulat pertama berbunyi, hukum fisika berlaku sama untuk semua kerangka inersia. Postulat kedua berisi kecepatan cahaya selalu sama untuk semua kerangka inersia. Kedua postulat tersebut menjadi dasar dari teori relativitas khusus. Teori tersebut dikatakan relativitas khusus karena hanya berlaku untuk kerangka acuan inersial. Kerangka acuan inersial adalah kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lain, dan berlaku ketika benda bergerak dengan kecepatan sama atau mendekati kecepatan cahaya, di mana kecepatan cahaya sama dengan konstan, dengan C bernilai 3 dikali 10 pangkat 8. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa rumus kecepatan adalah P sama dengan S per T, di mana menurut relativitas Newton, jarak dan waktu itu konstan. Menurut relativitas khusus, hanya ada satu variabel konstan, yaitu C atau kecepatan cahaya. Ketika Pi kita ganti menjadi C, maka jarak dan waktu
bersifat relatif atau besarnya bergantung pada pengamatnya. Berdasarkan postulat Einstein, pengamat terbagi menjadi dua, yaitu pengamat bergerak dan pengamat diam. Dikatakan pengamat diam ketika jarak yang diamati pengamat terhadap objek yang diamati selalu tetap. Dan pengamat bergerak dikatakan ketika jarak yang diamati pengamat terhadap objek selalu berubah-ubah. Artinya tidak tetap. Contohnya, kamu sedang berdiri di peron kereta. Lalu, kamu melihat temanmu berada di dalam sebuah kereta bergerak, sedang mengamati bola yang dilemparnya secara naik turun. Seperti halnya temanmu, kamu juga sedang mengamati bola tersebut. Berdasarkan peristiwa tersebut, kamu berperan sebagai pengamat bergerak, karena jarak bola terhadapmu selalu berubah-ubah. Sedangkan temanmu berperan sebagai pengamat diam, karena jarak bola terhadap temanmu tetap atau tidak berubah-ubah. Adanya postulat Einstein mengakibatkan adanya kecepatan relativistik, kontraksi panjang, dilatasi waktu, momentum dan massa relativistik, dan energi relativistik, di mana kelima unsur ini menggunakan transformasi Lorentz, di mana transformasi Lorentz ini memiliki suatu nilai ketetapan, yaitu gamma, di mana nilai gamma sama dengan 1 per akar dari 1 dikurangi pi kuadrat per c kuadrat. Yang pertama, kecepatan relativistik. Kecepatan relativistik merupakan kecepatan yang bergantung pada pengamatnya, di mana pengamatnya memiliki kecepatan konstan dan bergerak mendekati kecepatan cahaya. Pada kecepatan relativistik selalu terdiri dari 3 acuan. Benda bergerak ke kanan, artinya benda tersebut memiliki kecepatan positif. Benda bergerak ke kiri, berarti kecepatannya bernilai negatif. AB dibacanya adalah kecepatan A menurut pengamat B. Kemudian cara baca pi BA adalah kecepatan B menurut pengamat A, di mana nilai pi AB sama dengan kebalikan dari nilai pi BA. Kita perhatikan ilustrasi di samping. Di sana ada sebuah pesawat A yang sedang bergerak dengan kecepatan tertentu, kemudian menembakkan bom B ke arah yang sama dengan arah geraknya. Hal tersebut teramati oleh orang yang berada di bumi, sebutlah si C. Sekarang si C ingin mengetahui kecepatan bom tersebut. Maka kecepatan pesawat menurut pengamat C ini dapat ditulis sebagai pi AC. Kemudian untuk kecepatan bom menurut si C ini dapat ditulis sebagai pi BC. Nah, untuk mengetahui kecepatan bom menurut pengamat yang ada di bumi dapat ditulis dengan rumus pi BC sama dengan pi BA plus pi AC per 1 plus pi BA dikali pi AC per C2. Kecepatan bom menurut pengamat di bumi sama dengan kecepatan bom menurut pengamat yang ada di pesawat, kemudian ditambah dengan kecepatan pesawat menurut pengamat C, dibagi dengan C kuadrat. Adanya postulat Einstein juga menyebabkan adanya kontraksi panjang. Kontraksi panjang adalah penyusutan panjang suatu benda menurut pengamat yang bergerak. Dengan kata lain, benda yang bergerak akan terlihat lebih pendek dibandingkan dengan keadaan panjang sebenarnya. Untuk kontraksi panjang memiliki rumus panjang ketika bergerak atau L sama dengan panjang ketika diam atau L0 dikali dengan ketetapan Lorentz atau gamma, di mana gamma memiliki nilai akar dari
1 min P kuadrat per C kuadrat. Hubungan panjang dan kecepatan. Semakin cepat benda bergerak, maka benda yang teramati akan semakin pendek. Terlihat pada ilustrasi di samping. Dengan kata lain, waktu untuk benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya akan mengalami pemoloran atau waktu terasa lebih lambat dibandingkan dengan benda atau waktu benda ketika keadaan diam atau waktu normal. Untuk dilatasi waktu memiliki rumus delta T sama dengan delta T0 per gamma, di mana delta T sama dengan selang waktu benda bergerak terhadap titik acuan, dan delta T0 sama dengan selang waktu benda diam terhadap titik acuan. Postulat Einstein juga menyebabkan massa benda yang bergerak dengan kecepatan p relatif terhadap pengamat menjadi lebih besar daripada ketika benda itu dalam keadaan diam. Peristiwa ini disebut dengan massa relativistik. Untuk persamaannya, yaitu M atau massa relativistik sama dengan massa diam atau M0 dibagi dengan faktor Lorentz atau akar dari 1 min pi kuadrat per C kuadrat. Setiap benda yang memiliki massa dan kecepatan mempunyai momentum. Momentum relativistik merupakan perkalian dari massa relativistik dikali dengan kecepatan, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Pi sama dengan M dikali dengan Pi per akar dari 1 dikurangi Pi kuadrat per C kuadrat, di mana P merupakan momentum relativistik, kemudian Pi sama dengan kecepatan, dan M sama dengan massa relativistik. Pada teori relativitas khusus juga melakukan pendekatan untuk mengetahui energi partikel untuk mempercepatnya dari posisi diam. Energi tersebut dinamakan dengan energi relativistik. Total energi relativistik merupakan penjumlahan dari energi kinetik dengan energi diamnya. Untuk energi total relativistik dapat dirumuskan dengan E sama dengan EK plus E0, atau E sama dengan M0 C kuadrat dibagi dengan akar dari 1 min P kuadrat per C kuadrat dikurangi dengan M0 C kuadrat plus M0 C kuadrat, di mana E sama dengan energi total relativistik, EK sama dengan energi kinetik relativistik, E0 sama dengan energi diam. Dengan energi kinetik, rumusnya yaitu EK sama dengan M0 C kuadrat per akar dari 1 min pi kuadrat per C kuadrat dikurangi dengan M0 C kuadrat. Kemudian energi diamnya yaitu E0 sama dengan M0 C kuadrat. Energi diam atau energi massa diam dari sebuah partikel adalah energi partikel tersebut pada saat tidak bergerak relatif terhadap sebuah kerangka acuan inersial. Ini ada sebuah contoh soal. Sebuah pesawat panjangnya 10 meter dalam keadaan diam. Apabila pesawat tersebut bergerak searah dengan panjangnya dan memiliki kecepatan 0,6, berapakah panjang pesawat tersebut saat bergerak? Untuk penyelesaiannya, kita tulis diketahui dulu. Yang diketahui pada soal yaitu panjang diamnya atau L0 sama dengan 10 meter. Kemudian kecepatannya yaitu 0,6 C. Kemudian yang ditanya adalah panjang ketika bergerak atau L. Untuk menjawabnya kita memasukkan rumus L sama dengan L0 dikali dengan akar 1 min pi kuadrat per C kuadrat. Kita substitusikan L0 dengan 10, kemudian pi dengan 0,6 kuadrat, kemudian dihasilkan L sama dengan 1 dikali dengan 0,8. 0,8 ini merupakan hasil dari akar 1 dikurangi 0,6 kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Maka L sama dengan 1 dikali 0,8 sama dengan 8 meter. Maka panjang pesawat tersebut
ketika bergerak, yaitu 8 meter. Nah, untuk mengetes seberapa besar pemahaman kita, di sini ada sebuah latihan soal yang terdiri dari soal 1 dan 2. Silahkan dicoba. Teori relativitas khusus ini diaplikasikan pada sistem GPS atau sistem navigasi berbasis satelit. Satelit yang digunakan GPS tersebut bergerak sangat cepat di orbit. Kecepatannya mencapai 10.000 km per jam. Nah, untuk menunjukkan posisi yang akurat, satelit tersebut harus mempertimbangkan posisi yang akurat di orbit dengan menggunakan perhitungan teori relativitas khusus, agar data yang didapatkan tepat dan akurat. Untuk memperdalam materi pada video kali ini, silakan menonton film Interstellar, di mana film ini mengadaptasi mengenai teori relativitas. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.